Nama saya Erlina Diuratasari. Saya mengajar di jurusan Bisnis Manajemen. Kebetulan hari ini memang mengajar di BINUS Anggrek. Ibu udah berapa lama mengajar di BINUS? Dari 2019 ya. Apakah Ibu senang menjadi dosen di BINUS? Wah, senang sekali. Mungkin belum terlalu lama banget, tapi cukup lah ya mengenal anak-anak di BINUS ini. Anaknya unik-unik, anak yang pintar juga. Mostly anak-anak itu pintar kok gitu loh kalau di sini. Bandel-bandel gak sih Bu? Enggak sih ya, lebih tepatnya anak generasi sekarang itu berani gitu ya. Jadi kita bukan nganggap mereka tuh bandel, tapi kita nganggap mereka tuh lebih aktif, lebih berani. Gitu sih kalau menurut saya. Bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar di BINUS Bu? Wah, pengalamannya banyak ya Mbak Keisha, banyak dan unik. Di sini uniknya ada anak-anak tuh yang memang suka kegiatan. Ada anak-anak memang yang secara teori gitu ya pinter, ada yang secara kalau hitungan gitu ya itu memang mereka udah punya bakat gitu. Jadi kita tinggal ngajar sedikit, wah langsung ngerti gitu. Jadi di sini tuh apa ya, malahan kalau saya bilang 70-80% tuh kita pinter gitu anak-anak di BINUS ini. Senang aja gitu ngajar mata kuliah, dari mata kuliah dulu di awal-awal tuh kan sempat bisnis matematik, kemudian ekonomi manajerial, kemudian bisnis ekonomi, sampai ada beberapa yang teori. Mereka juga pandai-pandai sih, maksudnya pintar gitu ya. Oh berarti emang Ibu berfokusnya ke matematika ya Ibu? Banyak hitungan sih gitu yang mata kuliah yang kayak banyak hitungannya gitu. Menurut Ibu pribadi, bagaimana cara Ibu mengajar ke anak-anak sehingga anak-anak tuh bisa memahami matematika atau hitung-hitungan yang lain? Tiap anak tuh beda gitu ya. Mungkin ada yang daya tangkapnya tuh kalau kita ngajar matematika atau udah dari dasarnya mereka SMA kan kadang ada yang mungkin memang udah tahu gitu ya dasar-dasar matematik. Anak di sini itu mostly gitu ya kebanyakan pintar kok gitu. Kalau ngajar hitungan itu kan lebih banyak bukan kayak teori ya. Saya pasti ayo kita latihan soal gitu ya dengan cara mudah gitu ya, ngajarin dengan angka yang simple gitu. Pertama saya praktekin misalnya rumus gitu ya, mereka harus nulis gitu ya, diketahui, ditanya, jawab. Ini saya cek satu-satu gitu. Kalau misalnya saya lihat ada yang kurang atau apa, saya jelasin lagi ke depan sampai saya kasih soal lagi sampai mereka benar-benar saya yakin mereka tuh bisa gitu. Dan saya nggak pakai cara keras gitu ya. Kadang-kadang mungkin mereka kalau kita caranya tuh baik gitu ya, caranya tuh nggak kayak bikin mereka stres atau deg-degan, mungkin jadi kayak pelajaran hitungan itu kayak pelajaran yang menarik gitu loh buat mereka gitu. Berarti Ibu juga dekat ya sama anak-anak mahasiswa Ibu? Iya, saya anggap anak-anak tuh kayak apa ya, kayak anak saya sendiri gitu loh. Jadi kalau kita ngajarin atau cara kita tuh mungkin lembut, ngasih tahu gitu, nggak keras. Kalau salah pun jangan kita bentak gitu ya. Memang sih kadang ada yang bilang Gen Z tuh Gen Z yang generasi yang pemalas, lebay. Menurut saya enggak loh. Menurut saya malah anak-anak sekarang itu kalau kita mengarahkannya benar, caranya benar, mereka tuh malah hebat gitu loh sebenarnya di mata kuliah IA. Apa maksudnya buat IA, buat digital gitu ya, kayak pakai laptop atau apa, mereka lebih canggih malahan gitu ya. Tapi kita harus tahu gitu loh, kita mesti bisa lebih dari mereka. Dan mereka juga tahu kita bisa ngarahin mereka, bisa fostering mereka. Seperti di BINUS kan gitu kan emang fostering, empowering ya. Jadi kita ngasih tahu, tapi kita sendiri mungkin malah yang kita kasih tahu tuh apa kita belum terlalu paham, misalnya jangan gitu. Pada waktu di kelas kita bisa fostering mereka gitu ya, ngarahin mereka, ngajarin mereka dengan cara yang langsung gitu ya, praktek gitu ya. Kayak saya sengaja kalau mata kuliah saya tuh harus bawa kertas loh. Meskipun kalian punya laptop, tapi saya pengen kalian nulis gitu. Kalau sampai mereka bawa iPad pun nggak apa-apa lah ya, asal ada pensilnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak, harus tulis gitu. Karena nggak cuma mata kuliah yang dengerin, tapi mereka harus nulis, rumusnya ditulis, jadi mereka langsung ingat gitu loh. Saya ajarin tentang metode Hungarian gitu ya. Kemarin juga tentang just in time atau bottleneck analysis gitu ya. Oh ya ternyata nggak sesulit atau yang di buku kan kayaknya kayak sulit gitu ya. Tapi kalau dosen tuh bisa ngejelasin yang kayak di buku tuh sulit dengan cara kayaknya ini loh sebenarnya mudah kayak gini aja caranya, mereka langsung kayak makin senang gitu. Jadi tiap kayak kelas saya seminggu lagi mereka udah kayak gak sabar gitu loh, terus mereka pengen belajar. Dan saya juga selalu bilang jangan ya nanti kalau pas lagi UAS atau UTS belajarnya kayak tadi SKS Bu, jangan. Mungkin kayak dari sekarang saya ajarin terus latihan soal, selalu kadang-kadang ayo kumpulin setelah latihan soal
Sebenarnya kadang-kadang ada mungkin yang nggak suka, tapi ya itu akhirnya mereka jadi belajar gitu ya untuk memahami gitu, karena hitungan tuh atau rumus tuh mesti begitu gitu. Itu sih. Boleh gak Ibu kasih kesan dan pesan Ibu ke mata kuliah yang Ibu ajarin dan juga terhadap anak-anak mahasiswa yang Ibu ajarin? Kesan-kesan saya gitu ya selama di BINUS tuh saya seneng banget deh. Anak-anak itu sopan, baik gitu ya. Kalau kita caranya tuh baik. Jadi jangan kayak, mungkin memang kadang-kadang ada yang mesti disiplin, tapi tetap dengan cara baik. Nah, kesan saya seneng banget gitu ya ngajar. Malahan ada beberapa anak tuh yang sampai kadang-kadang tuh nulis gitu ya kalau kelas ibu seru atau apa gitu ya. Karena saya pikir gini loh, anak-anak itu seperti kayak anak saya sendiri. Jadi gimana sih kalau kita ngajar anak saya itu kita mesti caranya baik, tenang ya. Terus kemudian juga kita ngerti dan jelasinnya tuh jelas gitu. Kalau mereka mau salah, jangan cuma marah-marah, tapi kita mesti jelasin, kamu salahnya di ini nak gitu. Jadi kamu mesti perbaikin ya. Atau misalkan telat, ya udah tadi kamu telatnya kenapa? Next jangan telat lagi ya gitu. Pokoknya saya selalu cara baik. Kemudian juga kesan saya, anak-anak di BINUS tuh ya ampun, anak baik-baik banget. Saya seneng dan kayaknya mungkin 1-2 anak mungkin agak-agak minta perhatian, terus bukannya bandel, minta perhatian atau mungkin kurang, dan itu kan masih bisa kita perbaikin. Yang penting mereka attitude-nya kita harus tahu, jangan cheating ya kan, nggak boleh curang, nggak boleh sama temannya bully atau jahat. Kalau misalnya lebih baik jujur gitu, kayak misalnya telat atau apa, jujur aja kamu kenapa gitu. Jadi makanya dari angkatan saya waktu ngajar awal gitu ya sampai sekarang pun kayaknya saya gak ada masalah gitu. Kesan saya itu semoga anak-anak BINUS terus tetap nurut, baik gitu ya. Mungkin memang ada yang saya bilang minta perhatian, kadang-kadang yang agak-agak males, tapi kalau kita ngasih tau baik mereka bisa jadi rajin kok gitu aja. Terima kasih untuk waktunya Ibu. Iya.